Ketemu lagi dengan saya, Pak Elias Simbulun. Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Saat ini, saya akan lanjutkan menjelaskan kelanjutan dari materi permutasi, yaitu yang pertama mengenai permutasi siklis. Permutasi siklis atau biasa disebutkan juga sebagai permutasi melingkar. Apa itu permutasi siklis? Jadi, penyusunan unsur atau objek dalam bentuk lingkaran disebut permutasi siklis atau permutasi melingkar. Banyaknya permutasi siklis dari n objek adalah n-1 faktorial. Saya tuliskan di sini menggunakan PS supaya mempermudah. Jadi permutasi siklis sama dengan n-1 faktorial. Agar lebih paham, saya akan berikan dua contoh. Contoh pertama, tentukan banyaknya cara 4 orang dapat duduk mengelilingi meja bundar. Bagaimana cara mengerjakannya? Penyelesaian. Tadi ada berapa orang? Ada 4 orang. 4 orang duduk melilingi sebuah meja bundar atau meja berbentuk lingkaran. Saya gunakan dulu dengan cara manual, tidak menggunakan rumus. Misalkan ini yang tempat duduknya, berbentuk lingkaran, mejanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tetapkan satu orang tetap duduk di tempatnya, tidak boleh pindah-pindah. Misalnya si A. Ini si A tetap di sini, tidak boleh pindah. Kemudian di sini si B, ini si C, ini si D. Kemudian susunan berikutnya. Di sini tetap si A. Yang pindah yang lainnya. Di sini si B, di sini si D, di sini si C. Oke? Kemudian susunan berikutnya. Saya buat di sini saja. Nih. Di sini si A, kemudian di sini si C, di sini si B, di sini si D. Oke. Berikutnya ini si A tetap pada tempatnya, ini si C, yang saya pindahkan di sini si D, dan sini si B yang berpindah ini. Oke. Kemudian susunan berikutnya kemungkinannya seperti apa? Masih ada enggak? Ini si A, kita tetapkan tetap si A di sini. Oh, di sini si B, si C, oh di sini si D. Kan? Karena si D belum ada duduknya di sini. Yang di sini si B. Sini si C. Masih bisa lagi? Masih ada. Ini si A tetap pada tempatnya. Di sini si D, di sini si C, di sini si B. Masih ada nggak kemungkinannya yang lain? Kelihatannya sudah nggak ada. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6 susunan. Itu dengan menggunakan manual. Bagaimana dengan menggunakan rumus? Apa tadi rumusnya? Permutasi siklis sama dengan n-1 faktorial. Di mana n-nya tadi sama dengan berapa? Sama dengan 4. Kalau gitu sama dengan 4-1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2. Sama dengan berapa? 6. Ternyata sama. Oke? Gampang kan? Kita lanjutkan supaya lebih mengerti. Saya berikan contoh satu lagi. Misal 6 orang akan duduk mengelilingi sebuah meja yang berbentuk lingkaran. Jika 2 orang tertentu harus duduk berdampingan, maka banyaknya susunan yang mungkin adalah penyelesaian. Kata kuncinya adalah 2 orang
dua orang tertentu harus duduk berdampingan. Kalau begitu dari dua orang tersebut, dua orang tertentu selalu duduk berdampingan. Kalau gitu ini dianggap satu, ini dianggap satu, dianggap satu. Maksudnya apa? Tadinya kan 6, dua orang selalu berdampingan, yang dua itu dianggap satu. Berarti adanya, jadi N-nya itu menjadi 5, bukan 6. Kalau gitu permutasi siklisnya itu adalah 5 kurang 1 faktorial atau sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa itu? 24. Itu permutasi siklis yang dianggap 5. Tapi banyak susunan menyeluruhnya. Bukan ini maksudnya. Tadi ada dua orang. Dua orang selalu berdampingan. Ini ada berapa banyak susunan duduknya? Jadi ada 2 faktorial atau sama dengan 2 susunan. Kalau gitu banyak susunan yang mungkin itu sama dengan 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Atau sama dengan 2 kali 24 sama dengan 48. Kembali saya ulangin, tadi dua orang tertentu selalu duduk berdampingan. Ini dianggap satu. Udah? Dianggap satu. Jadi N-nya 5 bukan 6. Jadi permutasi siklisnya yang N-nya 5 itu sama dengan 24. Dua orang tadi selalu berdampingan. Kan kalau saya buat nih, ini si A, ini si B. Ini selalu berdampingan. Kemungkinan apa? Di sini si B, di sini si A. Yang pindah-pindah yang lainnya. Oke? Kira-kira demikian ya. Penjelasan mengenai permutasi siklis. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Baiklah, kita lanjutkan ke permutasi selanjutnya, yaitu permutasi unsur yang sama. Apa itu permutasi unsur yang sama? Banyaknya susunan N unsur yang terdiri dari K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya. Maka rumusnya menjadi permutasi K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya. Dari berapa unsur? Dari N unsur. Sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial kali, dan seterusnya bila ada. Jadi itulah rumus untuk permutasi unsur yang sama. Contoh supaya lebih gampang, kita gampang memahaminya. Salah satu contoh, banyaknya cara jika 3 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola kuning dapat disusun berderet jika bola-bola yang berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lain. Penyelesaian. Oke, dari sini berapa banyak unsurnya? Banyak unsur. N-nya jumlahkan saja. 3 tambah 2 tambah 1 ada 6. Unsur yang sama. Kita anggap saja K1-nya sama dengan 3. K2-nya sama dengan 2. K3-nya sama dengan 1. Kalau begitu banyak susunannya. Banyak susunan. Yang mungkin adalah permutasi
3, 2, 1. Nanti 1 nggak berpengaruh sebenarnya ini. Dari 6 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan, masih ingat kan faktorial? 6 faktorial ke 3 faktorial itu menjadi apa? 6 kali 5 kali 4 per 2 faktorial itu 2. 1 faktorial itu 1. Ini kemari 2. Sama dengan, jadi berapa itu? 2 kali 5, 10, 60. Kalau gitu banyak susunannya kemungkinan besar adalah 60. Oke? Agar lebih jelas, saya berikan satu contoh lagi. Banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari kata sama saja adalah penyelesaian. Dari kata sama saja banyak unsurnya dulu, banyak unsurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Jadi dari kata sama saja banyak unsurnya, banyak unsur N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Kemudian unsur yang sama, unsur yang sama apa saja? Kita lihat yang paling banyak. A ada 4. Kita anggap ini K1-nya sama dengan 4. Apalagi S ada 2. Kita anggap K2-nya sama dengan 2. Kalau begitu, yang lainnya cuma 1. Nggak usah dihiraukan, biarkan saja. Karena tidak mempengaruhi terhadap perhitungan. Kalau gitu banyak susunannya berapa? Banyak susunan. Tinggal masukkan permutasi 4, 2 dari berapa? Dari 8 sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan, ingat lagi faktorial, 8 faktorial kali 4 faktorial menjadi berapa? 8 kali 7 kali 6 kali 5. 2 faktorial itu 2. Oke? 2 ini 3. Berapa itu jadinya? 21 kali 4. 8 sama dengan 840 susunan yang mungkin. Oke? Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai permutasi siklis yang kemudian dilanjutkan dengan permutasi unsur yang sama. Mudah-mudahan kamu bisa memahami sehingga kamu bisa mengerjakan soal yang berhubungan dengan permutasi siklis dan juga permutasi unsur yang sama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.